Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Akmal Ahmad. Pada video ini saya akan membahas tentang manajemen lingkungan belajar dari perspektif agama, Sustainable Development Goals atau SDGs, dan fungsinya dalam meningkatkan prestasi akademik. Lingkungan belajar adalah segala kondisi di sekitar peserta didik yang memengaruhi proses belajar, baik kondisi fisik, sosial, maupun psikologis. Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan tertata dengan baik akan membantu siswa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih semangat dalam belajar. Sebaliknya, lingkungan yang kotor, bising, tidak teratur, atau tidak sehat dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan hasil belajar. Karena itu, lingkungan belajar yang kondusif perlu dikelola dengan baik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan belajar bukan hanya penting secara pendidikan, tetapi juga memiliki nilai keagamaan, mendukung pembangunan, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada prestasi akademik siswa. Baik, yang pertama yaitu dari perspektif agama dulu ya. Dalam perspektif agama, khususnya Islam, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan merupakan nilai yang sangat penting. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman, atau fatuminal iman. Nilai ini dapat diterapkan dalam lingkungan belajar, seperti menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, merawat fasilitas sekolah, dan menciptakan suasana yang saling menghormati. Lingkungan belajar yang ideal dalam Islam bukan hanya bersih secara fisik, tetapi juga sehat secara moral dan sosial. Yang artinya itu, suasana belajar harus dipenuhi dengan adab, saling menghargai, disiplin, dan tanggung jawab. Bukan hanya siswa, guru dan siswa sama-sama berperan dalam menciptakan lingkungan yang damai, tertib, dan mendukung proses menuntut ilmu. Selain itu, menuntut ilmu dalam Islam merupakan ibadah yang nantinya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tempat untuk belajar juga harus dijaga sebaik mungkin agar menjadi ruang yang membawa kebaikan. Ketika siswa belajar di lingkungan yang nyaman, bersih, dan penuh nilai positif, maka proses belajar akan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif SDGs, manajemen lingkungan belajar juga sangat relevan. SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Lingkungan belajar yang baik berkaitan dengan beberapa tujuan SDGs. Yang pertama ada SDG 4, pendidikan quality education atau pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada materi dan guru, tapi juga pada lingkungan belajar yang mendukung. Sekolah yang bersih, aman, inklusif, dan nyaman akan membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua ada SDG 3, Good Health and Well-being, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Lingkungan belajar yang sehat akan mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kenyamanan, dan menjaga kesejahteraan fisik maupun mental siswa. Adapun yang ketiga yaitu SDG 6, Clean Water and Sanitation, yang menekankan pentingnya air bersih dan sanitasi layak di lingkungan sekolah. Ketersediaan toilet bersih, tempat cuci tangan, dan kebersihan ruang kelas adalah bagian penting dari manajemen lingkungan belajar. Yang keempat ada SDG 11, Sustainable Cities and Communities, yang dapat diwujudkan melalui pembiasaan hidup tertib, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab sejak di sekolah. Jadi, sekolah itu bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga tempat membangun budaya berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen lingkungan belajar sejalan dengan semangat SDGs karena menciptakan ruang pendidikan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Baik, memasuki poin yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan terhadap capaian akademik. Lingkungan belajar memiliki pengaruh besar terhadap capaian akademik siswa. Ketika suasana belajar tenang, bersih, percayaan cukup, sirkulasi udara baik, dan fasilitas tata rapi, siswa akan lebih mudah berkonsentrasi. Konsentrasi yang baik membuat materi lebih mudah dipahami dan hasil belajar menjadi lebih optimal. Selain faktor fisik, lingkungan sosial juga
Sangat penting, hubungan yang baik antara guru dan siswa serta antar sesama siswa akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Jika siswa merasa dihargai dan didukung, mereka akan lebih percaya diri dalam bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan potensi akademiknya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif, misalnya kelas yang bising, kotor, panas, atau suasana sosial yang kurang sehat dapat membuat siswa mudah lelah, tidak fokus, bahkan kehilangan motivasi belajar. Akibatnya prestasi akademik bisa menurun. Karena itu, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan siswa, tetapi juga oleh bagaimana lingkungan belajar dikelola. Manajemen lingkungan belajar yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa manajemen lingkungan belajar adalah tanggung jawab bersama. Dari perspektif agama, pengelolaan lingkungan belajar memiliki nilai religius karena mengajarkan kebersihan, tertibat, dan adab dalam menuntut ilmu. Dari perspektif SDGs, lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman mendukung pendidikan berkualitas serta pembangunan berkelanjutan. Dan dari sisi akademik, lingkungan yang kondusif terbukti membantu meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, nyaman, dan kondusif, baik di sekolah maupun di sekitar kita. Lingkungan yang baik dan kondusif melahirkan generasi yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.